Di tengah sejumlah tantangan ekonomi nasional, sebuah kabar menggembirakan menyapa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasil survei Gallup World Poll, salah satu lembaga survei internasional berbasis di Amerika Serikat yang dirilis oleh OECD, menempatkan Indonesia di posisi ranking pertama untuk tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya, ataupun trust and confidence in national government. Sekuat apa modal kepercayaan ini mendorong program kerja policy, khususnya tim ekonomi Jokowi untuk saat ini dan di masa datang? Kepercayaan tinggi, reputasi dipertaruhkan. Kami bahas lebih dalam di segmen The Analyst. Dan sudah bersama kami saat ini Salamuddin Daeng, peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia. Pak Salamuddin, halo, selamat sore. Halo, selamat sore, Hera. Pak Salamuddin, ini menarik bahwa ada berita menggembirakan lagi bahwa ternyata masyarakat Indonesia ini percaya banget dengan pemerintahan Joko Widodo. Indikator-indikator pemerintahannya juga demikian yang dirilis oleh OECD. Kalau menurut Anda, apakah ini inline dengan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, utamanya khususnya untuk tim ekonomi Joko Widodo? Ya, pertama kita senang ya, lembaga yang cukup kredibel terkemuka di dunia, OECD, memberikan peringkat ranking kepercayaan publik kepada pemerintah ya. Memang saya perhatikan indikator-indikator yang dia gunakan seperti stabilitas fiskal, kemudian defisit dan lain-lain sebagainya, dan beberapa faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan di dalam memberikan penilaian itu, dan mereka menyebutkan bahwa Indonesia relatifly bisa mempertahankan indikator yang baik di dalam pengelolaan ekonomi. Tetapi ini memang harus kita lihat bahwa kondisi negara-negara industri maju memang lagi bermasalah cukup besar ya. Misalnya Amerika Serikat baru habis pemilu, sehingga masyarakatnya cenderung memang lagi euforia pemilunya, sehingga penilaian kepada pemerintah kan terbelah pada oposisi yang juga cukup besar. Nah, demikian juga di negara-negara Eropa, mereka kan belum sepenuhnya pulih ya dari krisis yang terjadi sejak tahun 2008 sampai sekarang. Kan pertumbuhan ekonomi mereka kan masih di bawah rata-rata negara-negara di Asia seperti Indonesia, India, dan China kan. Jadi memang saya kira itu informasi yang bagus ya, yang mesti digunakan oleh pemerintah untuk tetap bisa meraih kepercayaan publik dalam menjalankan program-program ekonomi mereka. Meskipun di dalam negeri kan kita menghadapi tantangan yang cukup besar sekali, karena ada dua problem anomali ekonomi yang cukup ekstrim di kita. Pertama, ini kan evaluasi dari Bank Dunia mengatakan bahwa Indonesia menghadapi dua problem, yakni daya beli yang menurun, yang jatuh, dan inflasi yang tinggi. Yang ini adalah merupakan suatu kondisi yang sangat berat bagi pemerintah untuk tetap bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Karena tahun ini saja misalnya kita inflasinya ditetapkan pada angka 5% ya. Kemudian beberapa publikasi statistik juga menyebutkan bahwa memang daya beli masyarakat relatif merosot di dalam 6 bulan terakhir, dan angka kemiskinan 6 bulan terakhir itu dirilis oleh media-media mainstream nasional juga mengalami penurunan. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah sendiri di dalam menjalankan program-program mereka. Baik, Pak Salamuddin, kemudian saya ingin mengkonfirmasi juga, apakah hasil survei dari yang dirilis oleh OECD ini menjadi sebuah refleksi atau juga mungkin sebagai sebuah legitimasi apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk kebijakan-kebijakan ekonominya is on the right track, atau Anda mengkritisi beberapa hal apa yang sudah dilakukan? Tadi Anda sudah menyinggung mengenai daya beli yang menurun. Kita tahu juga penjualan retail yang mengalami drop ataupun juga stagnansi misalnya. Apakah menurut Anda ini akan menjadi, kepercayaan ini akan menjadi sebuah modal yang cukup baik melegitimasi apapun bentuk kebijakan ataupun juga policy di sektor ekonomi pemerintahan Jokowi? Pertama, bahwa survei semacam ini kan bisa dilakukan oleh siapa saja kan.
Jadi lembaga-lembaga survei nasional juga bisa melakukan survei yang sama untuk melihat bagaimana kepercayaan publik kepada pemerintah. Tapi ini karena yang melakukan OECD, saya belum membaca secara keseluruhan apa indikator daripada kepercayaan itu ya. Misalnya apakah karena pemerintah jujur, apakah karena pemerintah bebas korupsi, apakah karena pemerintah dan segala macam itu. Kita belum melihat indikator yang atau variabel-variabel yang digunakan oleh OECD, tapi mereka menyimpulkan bahwa 80% tingkat kepercayaan publiknya, dan itu juga cukup mengagetkan kita kan, karena memang kondisi di dalam kita tahu bahwa di dalam 1 tahun atau 6 bulan terakhir memang keadaan ekonomi kita kan melemah, dan itu menjadi informasi yang muncul ke permukaan, dikemukakan juga oleh Badan Statistik, juga diakui oleh pemerintah sendiri. Jadi memang ada satu keadaan yang mungkin hasil survei dari OECD ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memperbaiki kinerja ekonomi yang sekarang dan mencoba untuk meraih kembali ya momentum kepercayaan publik ini di dalam rangka mengakselerasi berbagai program pemerintah di bidang ekonomi. Jadi bagi saya sih sebetulnya cuman survei semacam ini punya manfaat agar pemerintah bisa meraih momentum ini untuk menjalankan program-program mereka. Jadi dengan adanya survei semacam ini maka pemerintah sesungguhnya memiliki kesempatan yang baik di dalam merealisasikan program mereka yang dapat diterima oleh masyarakat. Tentunya itu. Jadi baik Pak. Oke, Pak Salamuddin, apabila kita kaitkan dengan wacana reshuffle yang semakin berhembus kencang, seperti apa harusnya pemerintah memanfaatkan hasil survei ini? Apakah tetap melakukan bongkar pasang tim ekonomi pemerintahan Joko Widodo atau justru membiarkan dulu tim ini bekerja untuk beberapa waktu ke depan? Saya kira memang sepanjang kebijakannya yang masih tetap sama, misalnya kan kita bisa melihat kebijakan-kebijakan pokok di beberapa tempo lalu yang menyebabkan keadaan penurunan ekonomi sekarang, misalnya satu, pencabutan subsidi dicabut semua, subsidi listrik, harga listrik naik, lalu inflasi tinggi, suku bunga masih tetap tinggi, lalu kemudian kesempatan kerja relatif menurun, industri nasional tidak berkembang, pajak terlalu tinggi dan kurang bisa diakses oleh dunia usaha. Sepanjang kebijakannya tidak berubah, menurut saya dalam konteks pergantian kabinet tidak terlalu signifikan ya, kecuali kalau memang arah kebijakan ekonomi pemerintah atau ruang lingkup kebijakan ekonomi pemerintah akan berubah atau bergeser, dan itu dijalankan melalui reshuffle kabinet, saya kira akan ada artinya. Tapi kalau misalnya kebijakannya masih relatif sama, saya kira sulit akan memperbaiki keadaan yang terjadi sekarang. Jadi menurut saya ini tetap survei yang baik ya, survei yang menjadi prestasi bagi pemerintahan Jokowi, tetapi tanpa ada perubahan kebijakan yang fundamental di dalam negeri menyangkut aspek-aspek mendasar yang dihadapi oleh masyarakat kita, saya kira survei ini pun tidak ada artinya gitu, karena yang kita perlukan kan bahwa penerimaan masyarakat yang baik kepada program-program Jokowi itu secara linier itu mengangkat daya beli masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat, mampu menekan laju inflasi yang terlalu tinggi sekarang, lalu kemudian bisa menurunkan sedikit tingkat suku bunga agar bisa diserap oleh industri kita, tidak seperti yang terjadi sekarang. Saya kira ini kesempatan bagi pemerintah untuk menjalankan satu kebijakan yang lebih berorientasi kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Karena rakyat sudah mempercayai pemerintahan ini, kira-kira begitulah menurut saya. Baik, artinya kepercayaan ini jangan disalahgunakan karena... Jangan disalahgunakan. Ya, jadi kredibilitas jadi taruhan. Kan, bisa untuk kepentingan yang macam-macam ya, tapi kalau mau tidak disalahgunakan, maka harus diakselerasi dengan
beberapa hal yang saya sebutkan tadi, mengambil kebijakan yang menekan laju inflasi, Iya. mengambil kebijakan yang meningkatkan kesempatan kerja, mengambil kebijakan yang mampu menurunkan suku bunga tidak seperti yang terjadi sekarang, Dan mengendalikan inflasi ya. dan mengendalikan inflasi dan daya beli masyarakat ditingkatkan. Saya kira itu yang pokok Baik. ya. Persoalan reshuffle kabinet ya kira nggak terlalu ada kaitannya dengan. Dan satu hal juga Pak Salamuddin, ini modal yang baik untuk tahun politik 2019 tampaknya. Pak Salamuddin Daeng, peneliti Asal Asosiasi dimanfaatkan Ekonomi secara Politik efektif Indonesia. dan secara jujur Iya. oleh pemerintah yang ada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business sore hari ini.